Oke, Waduh. rekan-rekan. Yuk. Nah, rekan-rekan kita mulai aja ya. Kita siapkan Ya. hati kita, yuk. Soalnya sudah 19:14 ya. Oke, Oke. yuk. Kita siapkan hati kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari kita katakan bersama, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi,
Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sembah Tuhan. Oh, Engkau Allahku, Engkau kekuatanku. Haleluya. Sinayara lama syade, kasih-Mu besar bagiku. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Engkau Bapa kami. Haleluya. Shirala barala 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 barala. Oh, barala 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 barala. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Paliarah Roh Kudus, urapan-Mu turun atas setiap kami. Menjamah setiap hati kami. Lembutkan hati kami. Menerangi hati kami. Biar kami mengerti firman-Mu, Tuhan. Jamah setiap hati. Jamah setiap pikiran. Kami menundukkan di bawah kaki-Mu. Biar hanya pengurapan-Mu yang menguasai kami, yang membuat kami mengerti dan mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab itu kami serahkan waktu kami belajar firman-Mu malam hari ini ke dalam tangan perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau urapi hamba-Mu Pak David Chang yang akan mengajar kami. Hikmat ilahi-Mu menguasai hamba-Mu ini. Taruh pengertian-Mu yang dalam lidah hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Terus Engkau bekerja di tengah-tengah pengajaran hari ini. Terpujilah Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk belajar firman-Mu. Haleluya. Mari semua kita yang siap belajar kita katakan. Amin. Saya persilakan Pak David. Shalom saudara. Hari ini topiknya ini menurut saya itu sangat membuka pikiran kita tentang bagaimana rahasia menikmati hidup. Saya sendiri dengan belajar Pengkhotbah 2 ini banyak hal yang berubah dalam kehidupan saya, saudara. Jadi ini adalah topik yang sangat penting dan menarik, sekaligus ini mengubah pikiran kita. Jadi sebelumnya kita doa dulu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hari ini topik hamba adalah rahasia untuk menikmati hidup. Kami tahu bahwa
Tuhan, Engkau ingin kami menikmati hidup kami di dalam Engkau. Karena itu ajarilah kami dan lembutkanlah hati kami agar dapat mengerti firman ini untuk membawa kepada kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Saudara, ini topik yang sangat wah banget, saudara. Ya, jadi kita mulai. Jadi Salomo dia itu ingin mencari kehidupan gimana yang memuaskan. Sebelumnya di Pengkhotbah 1 dia bilang segala sesuatu adalah sia-sia, segala sesuatu adalah sia-sia. Akhirnya dia mencari kehidupan yang memuaskan dengan menguji kesenangan. Pertama saudara, ayat 1 sampai 3. Yang kedua dia menguji pekerjaan besar, ayat 4 sampai 11. Yang ketiga dia menguji hikmatnya dalam kepastian kematian, saudara, ayat 12 sampai 17. Dan yang keempat adalah menguji kekayaannya dalam kepastian kematian, ayat 18 sampai 23. Dan yang kelima adalah jawabannya, rahasia menikmati hidup. Saya rasa saudara pengen untuk menikmati hidup ini. Saya rasa saya juga, saudara. Dan di sini terdapat rahasianya. Karena itu, mari kita sama-sama belajar dari 1 sampai 5. Nah, sebelumnya, Salomo menguji kesenangan dan pekerjaan, ayat 1 sampai 11. Jadi, orang yang paling layak untuk menguji semua ini adalah Salomo. Karena apa? Dia mempunyai segala sesuatu dan sarana untuk melakukan itu. Jadi, Salomo memiliki sarana dan wewenang untuk melakukan apa saja yang diingin hatinya. Dia paling kaya, dia paling berhikmat, dia punya orang, ya. Karena itu dia memutuskan untuk menguji hatinya sendiri untuk melihat bagaimana dia akan menanggapi dua pengalaman hidup yang sangat umum. Yang pertama adalah kesenangan, yang kedua adalah pekerjaan. Oke. Nah, di sini kebun anggur Salomo, bahwa kita harus tahu juga bahwa Salomo itu memiliki kebun anggur di mana anggur-anggurnya itu dari bermacam-macam negeri, rasanya beda-beda, dan dia punya anggur yang terbaik saat itu. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon, diserahkanlah kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberi 1.000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1.000 keping itu Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Jadi Salomo bisa menciptakan anggur yang terbaik karena dia mempunyai kebun anggur yang terbaik pada zaman itu. Nah, kita masuk ke Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 3. Aku, pengkhotbah Salomo, berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Jadi dia uji dua hal. Tertawa, hahaha. Jadi entertainment maksudnya. Dan anggur, saudara, ya. Nah, kita harus imajinasi Salomo punya suatu pesta, party yang besar, ya, dengan badut yang paling lucu, karena dia pasti bisa pilih badut dengan tari-tarian yang paling bagus di negeri itu, ya, perjamuannya indah, dan saat itu dia minum anggur yang terbaik, ya. Jadi selama Salomo secara khusus menyebutkan anggur dan tertawa sebagai dua sumber kesenangan yang digunakan dalam eksperimennya. Jadi kita butuh sedikit imajinasi untuk melihat raja di ruang perjamuan yang indah, makan makanan pilihan, minum anggur yang terbaik, dan punya badut paling lucu, punya penghibur paling berbakat. Ya. Tetapi, saudara, setelah selesai pesta, ketika pesta selesai, Raja Salomo memeriksa hatinya, dia mendapatkannya kosong. Anggur dan tertawa hanyalah kesia-siaan. Begitu banyak kebosanan dan ketidakpuasan, dan hampir tidak meninggalkan makna apapun. Oke,
Ini kata Salomo, saudara, bukan kata saya. Ya, dia mendapati dirinya kosong. Dia punya anggur terbaik, punya entertainment terbaik, kosong dia, saudara. Nah, mungkin banyak dari pelayan raja yang iri pada Salomo dan ingin pindah tempat dengannya. Tetapi raja tidak senang, hatinya hampa. Dia tulis dalam Amsal 14-13, dia menulis, di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Kesenangan mengecewakan, saudara. Saudara, dunia ini saat ini gila kesenangan. Jutaan orang akan membayar hampir berapapun jumlah uangnya untuk membeli pengalaman. Dan untuk sementara waktu, lepas dari beban hidup. Meskipun tidak ada yang salah dengan kesenangan yang wajar, orang yang membangun hidupnya hanya untuk kesenangan, pasti akan kecewa pada akhirnya. Jadi kalau hidup seorang hanya untuk kesenangan saja, pada akhirnya pasti kecewa, saudara. Salomo berkata demikian, orang yang paling kaya, yang paling bisa membuat party yang paling heboh sekalipun, dia bilang hatinya hampa. Ya, mengapa? Ada 3 alasan, saudara. Kalau kita masih suka seperti yang penting gue bisa happy, ke karaoke, ke diskotik, cari party, pesta, ke kafe yang hebat gitu ya. Itu tidak bisa memuaskan hati kita. Alasan pertama, karena orang yang mencari kesenangan biasanya menjadi usaha yang egois, saudara. Yang penting aku terpenuhi. Dan keegoisan itu menghancurkan sukacita sejati. Orang yang hidup untuk kesenangan sering mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nggak bisa dapat bir, nggak bisa dapat wine, dia curi dari orang lain, atau dibohongin orang lain, atau dia bagaimana. Dan mereka berakhir dengan hubungan yang rusak, serta hati yang kosong. Saudara, hubungan manusia lebih penting daripada benda dan kesenangan. Ada adik kakak pertama bikin restoran. Waktu miskin, mereka akur. Ayolah kita semangat sama-sama, kita tumbuh sama-sama. Pas saat jaya, yang satu benci sama orang lain, yang satu nggak suka sama. Saya kan kerja lebih banyak, kenapa saya dapat segini, dapat segini. Akhirnya pecah kongsi, saudara. Hubungan adik kakak rusak karena restoran. Apa gunanya, saudara? Restoran itu hanya sementara. Hubungan manusia lebih panjang. Mereka menukar sesuatu yang sementara dengan sesuatu yang lebih panjang. Jadi kita harus menjadi saluran berkat, bukan tempat penimbunan kesenangan. Sukacita terbesar datang saat kita berbagi kesenangan Tuhan dengan orang lain. Jadi alasan pertama kenapa kesenangan tidak bisa memuaskan, karena dia akan menghancurkan sukacita sejati. Dia akan mengeksploitasi orang lain, saudara. Ya. Kedua, jika kita hidup untuk kesenangan saja, kenikmatan akan berkurang kecuali intensitas kesenangan meningkat. Kemudian kita akan mencapai titik pengembalian yang semakin berkurang, diminishing of return, ketika hanya sedikit atau tidak ada kesenangan sama sekali, hanya perbudakan. Misalnya, semakin banyak orang minum, semakin sedikit kesenangan yang mereka dapatkan darinya. Ini berarti mereka harus minum lebih banyak dan minuman yang lebih kuat untuk mendapatkan kesenangan. Hasil yang menyedihkan adalah keinginan tanpa kepuasan. Ini saya ambil contoh yang paling gampang adalah misalnya ekstasi, saudara. Orang makan satu pertama, senang. Udah lama-lama dia harus makan 2 biar senang. Lama-lama dia makan berapapun nggak senang. Tapi dia perlu itu. Akhirnya jadi perbudakan. Kesenangan akan berkurang, kenikmatan akan berkurang, kecuali intensitas dari kesenangan meningkat. Dan akhirnya tidak memuaskan, saudara. Nah, alasan pertama itu, alasan kedua ini, alasan ketiga, saudara. Mengapa kesenangan saja tidak pernah memberi datang kepuasan? Karena kesenangan itu hanya menarik sebagian dari manusia tersebut dan mengabaikan keberadaan total. Nah, ini penting, saudara. Ini adalah rahasianya. Inilah perbedaan utama antara hiburan yang dangkal, karaoke, dan kenikmatan yang sejati. Karena jika seluruh manusia terlibat, baru ada kesenangan sejati. Istilahnya apa? Anda dapat kesenangan sejati jika saat itu Anda
tubuh Anda, jiwa Anda, roh Anda, ketiga-tiganya terlibat. Jadi kalau misalnya kita ke karaoke saja, itu sebenarnya kita hanya memberi makan tubuh doang. Jiwanya nggak ada, saudara. Di sana palsu semua. Palsu semua maksudnya saya gini, di sana nggak ada yang ganteng, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Pokoknya ada duit, itu semua ganteng. Istilahnya di hiburan-hiburan. Itu sandiwara semua, saudara. Jiwa hubungannya itu nggak ada sama sekali. Nah, itu sebabnya manusia itu tidak pernah puas karena kesenangan itu hanya memberi makan tubuhnya ya. Jiwanya nggak ada, rohnya nggak ada. Tubuh itu aja mengatur bagaimana hubungan manusia dengan benda. Jiwa itu mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, dan roh mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, kita itu bisa senang, kita itu bisa puas kalau misalnya tubuh, jiwa, roh sekaligus dalam satu waktu dipuaskan tiga-tiganya. Inilah yang membuat orang di mana industri hiburan itu pada dasarnya itu tidak bisa memuaskan manusia. Karena hanya tubuh saja dan jiwanya itu palsu semua. Ya, hiburan ada pada tempatnya, tetapi kita harus ingat bahwa itu hanya membantu kita untuk melarikan diri dari kehidupan sementara. Kesenangan sejati tidak hanya mendatangkan kegembiraan, tetapi juga membangun karakter dengan memperkaya total pribadi, tubuh, jiwa, dan roh. Ya saudara, misalnya ada orang memerkosa orang. Nggak ada hubungan jiwa antara orang itu sama orang itu. Dia hanya menganggap wanita adalah bukan manusia, tetapi menganggap wanita adalah objek seks. Karena itu hanya tubuhnya saja dipuaskan, tetapi jiwa dan rohnya itu tidak dipuaskan. Tetapi jika misalnya kita ada hubungan yang benar, maka tubuh, jiwa, roh dipuaskan, tubuh sama-sama saling menikmati, jiwa ada perasaan yang totalitas yang berserah, yang memang sama-sama suka, dan roh di dalamnya ada pernikahan di dalam Tuhan, maka itu yang membuat hubungan seks itu dapat dinikmati. Jadi kalau orang perkosa orang atau orang membeli pelacur di luar, itu sebenarnya bodoh, saudara. Karena dia tidak bisa memuaskan dia, hanya tubuh saja yang terlibat. Jiwa dan roh tidak dipuaskan. Itulah sebabnya orang tidak tahu hal ini. Ya. Nah, karena itu rahasia menikmati hidup ini nanti ada di kesimpulan, tetapi saya ini ya, diperlukan totalitas manusia, tubuh, jiwa, roh sekaligus untuk dapat menikmati kehidupan secara memuaskan. Manusia lupa, dia bukan tubuh aja, tapi dia ada jiwa dan roh. Kalau misal tubuh saja dipuaskan, jiwa tidak dipuaskan, roh tidak dipuaskan, dia tidak akan puas. Tubuh dipuaskan, jiwa dipuaskan, roh tidak dipuaskan, dia juga tidak akan puas. Jadi nanti di Khotbah 2 ayat 24, tidak ada manusia yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik dari manusia daripada makan dan minum, tubuh saudara, dan bersenang-senang dalam jeripayanya, jiwa, dan menyadari ini pun dari tangan Tuhan. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, saudara. Jadi saudara, kalau misalnya Anda nanti sudah punya uang, pengen memberikan seperti warisan kepada, bukan warisan, misalnya memberikan kepada anak saudara, saya punya suggestion, tapi boleh diturutin, boleh nggak diturutin. Misalnya Anda punya 10 miliar gitu misalnya. Kamu jangan berikan seluruhnya kepada anak kamu. Lebih bagus simpen sebagian untuk kalian berdua, diri sendiri, kasih anaknya seadanya aja untuk dia usaha. Karena kalau misalnya Anda berikan semuanya, berharap anak itu akan lindungi kamu, maka Anda salah. Karena anak Anda tidak akan bisa menikmati hasil pemberian. Dia bisa menikmati harta itu kalau dia dalam jeripayanya, kalau dia cari sendiri. Jadi kalau anak itu dikasih 100 juta sama bapaknya, dia akan habiskan, saudara. Dia tidak menikmati itu. Dia akan lebih menikmati, dia dapat 10 juta, tetapi dengan usahanya sendiri. Itu pun kalau dia memuji Tuhan bahwa terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu. Saat itulah barusan tubuh, jiwa, dan roh dia terlibat secara total. Jadi jangan kasih anak Anda seluruhnya harta kamu. Nanti dia tidak bisa menikmatinya. Lebih bagus kasih dia hikmat,
pengetahuan agar dia bisa berusaha sendiri untuk mencari uang, itu barusan dia bisa nikmati. Jadi simpan aja buat masa tua, jangan semuanya kasih anak saudara. Nanti takutnya dia tidak bisa menikmati dan malah kita orang sakit hati sama anak kita. Ini saran saya, boleh dilakukan atau nggak boleh dilakukan juga. Kalau Anda bilang saya mau berikan seluruhnya harta saya kepada anak saya juga terserah. Tapi firman Tuhan ajarin saya bahwa ajarin kita bahwa kita tidak bisa menikmati jika hanya tubuh saja yang dipuaskan, tetapi harus tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini adalah yang di atas, nanti saya akan jelaskan di kesimpulan saudara. Nah, sekarang bagian 4 sampai 11. Mentes tentang pekerjaan. Tadi kesenangan, sekarang tentang pekerjaan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Jiwa, saudara ya. Itulah buah segala jerih payahku. Jiwanya terpenuhi, tubuhnya terpenuhi, tapi dia tetap kosong. Karena ada satu yang kurang, roh. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari, saudara. Nah, Salomo memiliki pekerjaan besar. Salomo terlibat dari semua jenis proyek, berharap menemukan sesuatu yang membuat hidup ini layak untuk dijalani. Dia mulai dengan pekerjaan besar, termasuk rumah, Forest of Lebanon, kota, Gua Tawarik 8, taman, kebun anggur, kebun buah-buahan, hutan, sistem air yang dibutuhkan untuk melayani mereka. Salomo ngerti semua ini. Tentu saja Salomo juga mengawasi pembangunan bait suci. Salah satu bangunan terbesar di dunia kuno, saudara. Salomo juga memiliki banyak pekerja. Dia tidak hanya memiliki pekerjaan, tetapi dia juga memiliki banyak pekerja. Dia memiliki 2 jenis budak. Pertama, budak yang dia beli, dan budak yang lahir di rumahnya. Dia mungkin menambahkan bahwa dia merekrut 30.000 pria Yahudi untuk mengerjakan beberapa proyek besarnya. Ayahnya, Daud, hanya merekrut orang-orang asing di negeri itu. Tetapi Salomo merekrut bangsanya sendiri. Dan orang-orang itu mulai membencinya. Padahal Tuhan nggak suruh dia untuk merekrut pria Yahudi, bangsanya sendiri. Tapi dia harus rekrut. Kenapa? Dia harus kasih makan 1.000 istrinya, saudara. Kalau kita lihat itu skincare-nya itu untuk pelembab mukanya aja dan untuk mandi susunya itu harus berapa duit itu, saudara. Ya kan? Karena itu dia mempergejakan pria Yahudi. Karena itu orang-orang mulai membencinya, saudara. Tentu saja Salomo mengumpul kekayaan. Nah, di sini dia menguji, saudara. Dalam ternak serta emas dan perak, dialah orang terkaya yang paling bijaksana di seluruh dunia. Namun dia tidak bahagia karena aktivitas saja tidak membawa kesenangan yang sejati. Mungkin ada kegembiraan dalam melakukan proyek-proyek hebat, tetapi apa yang terjadi setelah tugas selesai, Salomo menemukan kesenangan dalam semua pekerjaannya, tetapi setelah itu, ketika dia mempertimbangkan semua pekerjaannya, dia hanya melihat kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, kadang-kadang proses itu lebih nikmat daripada hasil. Jadi misalnya kalau kita atau nanti anak kita menikah gitu, Anda pasti disibukkan untuk
istilahnya cari WO yang terbaik, wedding organizer terbaik, foto terbaik, ya. Makanannya Anda pilih yang terbaik untuk menjamu orang-orang. Anda cari gedung yang terbaik, mungkin di Grand USU misalnya ya. Nah, ini promosi sekalian, ya. Dan tuh Anda misalnya coba untuk membuat kayak undangan yang paling indah gitu. Waktu prosesnya itu Anda akan menikmati, saudara. Tetapi nanti kalau misalnya anak-anak sudah menikah, dan sudah selesai, paling Anda bilang, akhirnya selesai juga. Inilah yang Salomo bilang, kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Walaupun proses lebih besar, lebih baik daripada hasil. Oke? Dan satu-satunya proses yang kita tidak pernah berakhir itu adalah belajar firman Tuhan, saudara. Karena setiap hari baru terus, makanya kita akan senang terus gitu loh. Ya, tidak akan ada habisnya belajar firman Tuhan. Sampai kiamat, saudara. Karena itu kita tidak akan bosan. Nah, semacam gitu loh, saudara ya. Kita tidak boleh menyimpulkan bahwa Salomo mengutuk pekerjaan itu sendiri, karena bekerja adalah berkat dari Tuhan. Adam memilih pekerjaan yang harus dilakukan di taman sebelum dia berdosa. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan di Taman Eden untuk mengerjakan dan merawatnya. Dalam kitab Amsal, Salomo mengagungkan ketekunan dan mengutuk kemalasan karena dia tahu bahwa pekerjaan jujur apapun dapat dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi bekerja sendiri tidak dapat pekerjaan sendiri tidak dapat memuaskan hati manusia, tidak peduli seberapa sukses pekerjaan itu, saudara. Ini membantu kita memahami mengapa banyak orang yang berprestasi adalah orang tidak bahagia, saudara. Orang yang berprestasi seringkali adalah orang yang mencoba untuk melepaskan diri dari kehidupan dengan menjadi gila kerja. Dan ini hanya menghasilkan kekecewaan. Ketika pecandu kerja pensiun, mereka sering merasa tidak berguna dan terkadang ingin mati karena kurangnya aktivitas yang berarti. Maka itu, saudara-saudara, belajar firman Tuhan itu adalah kegembiraan yang tidak pernah berakhir. Nanti kalau Anda sudah tua, gigi sudah ompong, mata sudah rabun, nggak bisa kerja apa-apa lagi, satu-satunya yang Anda bisa lakukan adalah belajar firman, saudara. Dan itu akan memuaskan hati memuaskan hati Anda. Kalau nggak nanti tua, bingung Anda. Waduh, sehari lewat sehari, nggak tahu mau ngapain lagi. Tapi kalau ada firman Tuhan, Anda akan bergairah. Sorry saya pakai mimik yang aneh, tapi saya gunanya agar lebih bisa dimengerti, saudara. Firman Tuhan pasti baru setiap hari, saudara. Oke, saya lanjutkan Pengkhotbah 2 ayat 12-17. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan, sebab apa yang dapat dilakukan orang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang? Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh itu juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Maksudnya gini, saudara, orang yang berhikmat juga mati, orang bodoh itu juga mati. Kalau gitu apa kelebihannya orang berhikmat dari orang bodoh? Nah, ini maksudnya ini ya. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, saudara, jadi Salomo menguji hikmatnya dalam kepastian kematian. Salomo berpaling untuk meninjau secara sederhana, berarti saya mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang yang lain. Apa yang dia lakukan adalah melihat kebijaksanaannya dan kekayaannya dalam terang kepastian kematian. Apa gunanya menjadi bijak dan kaya jika Anda akan mati dan meninggalkan segalanya? Kepastian kematian adalah topik yang akan sering disebutkan Salomo dalam khotbah. Ini listnya, saudara. Semuanya akan berbicara tentang kematian. Tetapi saudara nggak perlu takut waktu kita belajar kematian. Justru belajar kematian itu membuat Anda nanti berani untuk menghadapi kematian dan tidak takut. Itu saya udah alami, saudara. Jadi jangan takut untuk belajar tentang kematian.
Justru kalau kita belajar kematian, itu membuat kita akan bersiap untuk menghadapi kematian. Dia tidak dapat dengan mudah menghindari subjek saat dia memandang kehidupan di bawah matahari, yaitu kematian. Karena kematian adalah salah satu fakta kehidupan yang jelas. Filsafat tidak lain adalah bagi seseorang untuk mempersiapkan dirinya sendiri untuk menuju kematian. Jadi ilmu filsafat itu adalah ilmu untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jadi hanya orang yang dipersiapkan untuk hidup yang siap untuk mati. Ini filsafat, saudara ya. Jadi nggak perlu takut, ya. Karena orang berhikmat dan orang bodoh akan mati. Apa kelebihannya dengan berhikmat? Nah, di sini untuk satu hal kita dapat meninggalkan hikmat kita untuk membimbing generasi berikutnya anak kita. Tetapi bagaimana kita bisa yakin mereka akan menghargainya dan mengikutinya? Apa yang bisa dilakukan orang itu untuk menggantikan raja? Menunjukkan bahwa adalah kebodohan bagi generasi berikutnya untuk membuat kesalahan yang sama ketika mereka dapat belajar dari ayah mereka, nenek moyang mereka. Tidak ada yang baru di bawah matahari, mereka hanya dapat mengulangi kesalahan apa yang telah kita lakukan. Terlepas dari kenyataan bahwa semua manusia harus mati, hikmat masih lebih berharga daripada kebodohan. Mereka berbeda seperti siang dan malam. Orang bijak melihat bahwa kematian yang akan datang dan hidup dengan mempersiapkannya, sementara orang bodoh berjalan dalam kegelapan dan tidak siap. Jadi orang bijak akan mempersiapkan dengan kematiannya. Apakah saya sudah dalam Yesus? Apakah Yesus itu benar-benar akan membawa saya ke surga? Itu harus yakin. Karena itu kita akan siap akan kematian. Salomo dari beban hidupnya, karena seorang membutuhkan waktu lama belajar bagaimana hidup, dan kemudian hidup itu berakhir, semua ini sepertinya sia-sia. Jadi kalau orang yang nggak bersiap, tiba-tiba nanti dia di akhir hidupnya, dia akan galau, saudara. Ya, kalau dia tidak belajar bagaimana hidup, seperti kita belajar pengkhotbah itu, kemudian hidup itu berakhir, itu kacau, saudara. Ya, jadi penting kita untuk belajar pengkhotbah ini untuk mempersiapkan kita menuju kematian, saudara. Karena itu pasti. Ya, Salomo benci kehidupan. Baik orang bijak maupun orang bodoh pasti mati. Dan orang bijak maupun orang bodoh akan dilupakan. Ketenaran Salomo tetap ada tentu, karena kita bisa baca di Alkitab, tetapi kebanyakan orang terkenal yang meninggal jarang disebutkan di dalam percakapan, meskipun biografinya ada di ensiklopedia. Jadi saya benci hidup, kata Salomo, tetapi dia tidak bermaksud bunuh diri, karena kematian adalah salah satu yang ingin dia hindari. Hidup tampak tidak rasional dan sia-sia bagi Salomo, namun tetap lebih baik daripada kematian. Kita mungkin memparafrasekan pernyataannya, karena itu saya muak terhadap kehidupan. Tetapi saudara, orang Kristen sejati, kita orang harus mencintai kehidupan. Orang percaya Kristen yang sehat pasti tidak akan membenci kehidupan. Tidak peduli betapa sulitnya situasinya. Memang benar ada beberapa tokoh Alkitab yang ingin mati, seperti Ayub, Musa, Elia, Yunus. Tetapi kita tidak boleh mengambil contoh khusus ini sebagai contoh yang kita ikuti. Semua tokoh di atas akhirnya berubah pikiran. Orang Kristen harus mencintai kehidupan, saudara. Dikutip dari Mazmur 34:12. Berusaha untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya dan mendapatkan yang terbaik darinya untuk kemuliaan Allah. Kita mungkin tidak dapat menikmati segala sesuatu dalam hidup atau mampu menjelaskan segalanya tentang hidup. Tetapi itu tidak penting. Kita hidup dengan janji Tuhan dan bukan dengan penjelasan. Dan kita tahu bahwa kerja kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Nah, saudara. Nah, akhirnya bagian yang terakhir, Pengkhotbah 2 ayat 18-23. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jeripaya dan membukakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Sebab, kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar.
Apa faedahnya yang dapat diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam harinya hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Jadi Salomo menguji kekayaannya dalam kepastian kematiannya. Harinya akan tiba ketika Salomo akan mati dan menyerahkan segalanya kepada penggantinya. Ini mengingatkan kita pada peringatan Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Tidak hanya Salomo membenci kehidupan, tetapi dia juga membenci kekayaan hasil jerih payahnya. Tentu saja Salomo terlahir kaya, dan kekayaan besar yang datang kepadanya karena dia adalah rajanya. Tetapi dia melihat kehidupan ini hanya di bawah matahari dan berbicara untuk orang biasa yang mendengar pembahasannya. Dia memberi 3 alasan mengapa dia muak dengan kekayaannya. 1, kita tidak bisa menyimpan uang, saudara. Uang itu hanya alat tukar. Kecuali uang itu dibelanjakan, itu tidak dapat berbuat banyak dan tidak sama sekali untuk Anda. Jadi uang itu tidak berguna kalau Anda tidak belanja, saudara. Anda cuma tahu di rekening Anda punya uang segini, ya kan? Anda tidak bisa membeli makan, tidak bisa makan uang. Uang itu Anda tidak bisa makan, tetapi Anda bisa mempergunakan untuk membeli makanan. Uang tidak akan membuat Anda tetap hangat, tetapi harus dengan membeli bahan bakar. Tentu saja Anda dan saya adalah pengelola kekayaan kita. Tuhan adalah penyedia dan pemilik, dan kita memiliki hak istimewa untuk menikmatinya dan menggunakannya untuk kemuliaannya. Suatu hari, kita harus memberi pertanggungjawaban tentang apa yang telah kita lakukan dengan uang, saudara, pemberian yang murah hati. Meskipun kita tidak dapat membawa kekayaan kita saat mati, kita dapat mengelolanya seperti kita gunakan hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Nah, kedua, kita tidak bisa melindunginya. Sudah cukup buruk kita harus meninggalkan kekayaan kita, tetapi lebih buruk lagi kita mungkin menyerahkan kepada seseorang yang akan menyia-nyiakannya. Seandainya dia bodoh dan merobohkan semua yang telah kita bangun, Salomo tidak mengetahuinya pada saat itu, tetapi putranya Rehoboam melakukan hal itu. Banyak orang telah mencoba menulis surat wasiat sedemikian rupa sehingga harta benda mereka tidak bisa disia-siakan. Tetapi tidak selalu berhasil. Terlepas dari instruksi dan teladan baik yang mungkin mereka berikan, para orang tua tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang akan dilakukan generasi berikutnya dengan kekayaan yang telah mereka kumpulkan dengan kerja keras. Saudara, firman Tuhan berkata, anakmu tidak bisa menikmati apa yang kamu berikan. Anakmu hanya bisa menikmati kalau dia lakukan dengan jerih payah sendiri, saudara. Karena itu terlibat jiwa. Tanggapan Salomo adalah keputusasaan. Nah, kita tidak dapat menikmati sebagaimana mestinya. Jika yang kita lakukan hanyalah memikirkan kekayaan kita dan khawatir tentang apa yang akan terjadi padanya, kita akan membuat hidup kita sengsara, saudara. Kita melakukan semua pekerjaan, kemudian menyerahkan kekayaan kepada seorang yang bahkan tidak bekerja untuk hal itu. Apakah itu adil? Kita menghabiskan hari-hari dalam kesedihan dan banyak malam tanpa tidur. Namun ahli waris kita tidak pernah mengalami semua itu. Semuanya tampak sia-sia. Apa yang didapat seseorang dari semua kerja keras dan kegelisahan yang dia lakukan di bawah matahari? Pada titik ini, Salomo tampak pesimis. Tetapi dia tidak bertahan lama dengan pesimisnya. Dalam langkah keyakinan, dia mencapai kesimpulan dalam pengujiannya. Jadi terakhir ini adalah rahasia menikmati hidup, saudara. Rahasia menikmati hidup ada di 3 ayat ini. Pengkhotbah 2, 24-26 dan sebagai penutup pengkhotbah juga. Tidak ada yang lebih baik dari manusia daripada makan dan minum, tubuh, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya, jiwa. Dan aku menyadari bahwa pun ini pun dari tangan Allah, roh. Karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. 3 hal ini adalah alat untuk menikmati hidup, saudara. Anda kalau punya hikmat, punya pengetahuan, dan kesukaan hasrat, maka Anda bisa menikmati berkat. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, Salomo menjelaskan bukan harta yang penting, bukan pekerjaan yang penting, tetapi yang paling penting adalah berkat untuk menikmati.
Ya, Salomo menjelaskan bahwa bukan hanya berkat dari Tuhan, tetapi bahkan berkat untuk menikmati adalah pemberian Tuhan untuk kita. Jadi kalau orang kedukun, saudara, ya, ini kalau misalnya ada orang yang masih kedukun, saya akan beritahu ini, saudara. Saudara, hanya Tuhan adalah pencipta. Iblis itu nggak bisa mencipta, dia hanya bisa mencuri. Jadi saat kita cari dukun untuk kekayaan kita, ya, saat itu juga orang yang dapat kekayaan misalnya dari iblis. Satu, mereka kehilangan berkat untuk menikmati. Karena siapa yang dapat menikmati di luar Tuhan? Satu. Kedua, iblis bukan pencipta. Dia tidak memberikan kamu, dia mencurinya dari orang lain. Dia mencurinya dari anak cucu Anda rezekinya dan diberikan kepada Anda. Maka anak cucu Anda akan habis nanti, saudara. Dia tidak bisa mencipta, dia hanya mencuri. Jadi kalau ada orang masih kedukun untuk cari-cari rezeki, pertimbangkan hal ini, saudara. Pertama, Anda akan kehilangan berkat untuk menikmati. Yang kedua, yang Anda dapati itu bukan pemberian iblis, itu hasil pencuriannya. Karena iblis adalah pencuri. Ya, yang hanya bisa memberi adalah Allah. Karena itu harus memuji Tuhan. Ya, yang penting adalah kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan dan percaya kepadanya. Ya, percaya kepadanya untuk memenuhi setiap kebutuhan. Tuhan ingin memberi kita hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Ketiga karunia ini memungkinkan kita untuk menghargai berkat Tuhan dan menikmatinya. Jadi Anda perlu hikmat, pengetahuan, dan hasrat, saudara. Nanti saya jelasin dari dalam hal-hal yang sederhana. Jadi tidak cukup untuk memiliki duit, barang, kita juga harus memiliki jenis karakter yang memungkinkan kita untuk menggunakan sesuatu dengan bijaksana dan menikmatinya dengan benar, saudara. Oke? Nah, jadi saudara, untuk menikmati hidup yang melibati seluruh tubuh, jiwa, dan roh, Anda harus punya hikmat. Hikmat itu adalah suatu kemampuan untuk mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah. Pengetahuan itu Anda harus tahu sesuatu untuk menikmati sesuatu. Dan kesukaan ada hasrat, saudara. Ya, jadi Allah akan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan yang akan memuaskan tubuh, jiwa, dan roh Anda agar Anda dapat menikmati hidup secara memuaskan. Oke, ini adalah rahasia menikmati hidup. Tubuh saja Anda tidak puas, jiwa saja Anda tidak puas. Anda harus tubuh, jiwa, roh, dan diperlukan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Oke, jadi saya kasih ini melengkapi bagian pertama pengkhotbah. Jadi ini pengkhotbah 1 dan pengkhotbah 2 ini bagian pertama pengkhotbah, introduction. Masalah yang dinyatakan, Salomo telah menyajikan 4 argumen yang tampaknya membuktikan bahwa hidup benar-benar tidak layak untuk dijalani, kehidupan yang monoton, kesia-siaan kebijaksanaan, kesia-siaan kesenangan, pekerjaan, kesia-siaan harta dalam kepastian kematian. Jadi argumennya tampak benar jika Anda melihat ini di bawah matahari, tampak melibatkan Tuhan, yaitu hanya dari sudut pandang manusia. Tetapi saat Anda di dalam Tuhan Yesus, segalanya berubah, saudara. Karena itu, Tuhan Yesus itu kunci, saudara. Segalanya berubah. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak disebutkan dari ayat 1-14 sampai 2-23. Hidup dan mati, hikmat dan kekayaan, semua ada di tangan Tuhan Yesus. Jika kita ingin menikmati berkat-Nya dan menyenangkan hatinya, jika kita ingin bersukacita dalam pemberian tetapi melupakan pemberinya, maka kita adalah seorang penyembah berhala yang tidak tahu berterima kasih. Karena itu, kita harus memuji Dia, saudara. Bersyukur atas karunia yang diberikan, itu akan memuaskan kita. Saudara, jadi dalam 8 bab berikutnya, pengkhotbah 3-10, Salomo akan membahas masing-masing dari 4 argumen ini dan membantahnya di setiap akhir dekade. Nikmati hidup dan bersyukur pada Tuhan. Jadi yang Tuhan mau apa? Kita menikmati hidup, saudara. Kalau kita tidak menikmati hidup, kita akan jahat, saudara. Kalau hidup kita tidak nikmati, kita akan mencuri karena tidak puas. Kalau kita tidak nikmati hidup, ya, kita akan iri hati sama orang lain. Iri hati asalnya dari mana? Kita tidak puas dengan diri sendiri. Maka itu kita harus belajar bagaimana untuk puas, saudara. Bagaimana untuk menikmati hidup. Ini penting, saudara. Rahasia untuk menikmati hidup. Biar kita jadinya enggak jahat. Biar kita akhirnya jadi tidak iri hati. Ingat, kita butuh tubuh, jiwa, roh untuk dipuaskan dalam totalitas. Barusan kita bisa puas. Kita harus ada barang, kita juga ada hubungan manusia baik, dan kita harus
tahu bahwa ini semua adalah pemberian Allah. Misalnya saya punya 200.000. Saya pengen memuaskan tubuh saya aja. Saya beli steak yang 200.000. Tapi di samping saya ada teman-teman saya udah nggak makan 2 hari. Ya, apakah saya makan itu saya bisa puas? Enggak. Mendingan saya beli nasi Padang 5 bungkus, bagi-bagi ke teman-teman, kita sama-sama makan, sama-sama kita berdoa untuk minta bersyukur kepada Tuhan atas makanan yang diberikan kepada kita. Itu lebih memuaskan. Walaupun makan cuma nasi Padang, daripada saya makan steak tapi makan sendiri, lihat teman saya 4 orang nggak makan. Nah, orang itu nggak ngerti. Orang itu nggak ngerti apa yang bisa memuaskan tubuh dia. Akhirnya barusan timbullah yang semuanya, kejahatan dan iri hati. Dan ini penting, saudara. Oke. Nah, oke, udah selesai. Ini saya kasih contoh. Saudara, anak-anak sekarang itu dirampas kemampuan untuk menikmati hidup ya. Karena apa? Gadget. Dia tidak melihat Tuhan di sana, saudara. Ya. Oh, ini saya nggak bisa plane, saya mau, bisa di plane. Ini saya piara ikan, saudara. Pengetahuan itu membuat saya bisa menikmati hasil karya saya, saudara. Saya tahu ini adalah Anubias bleheri, ini ikan ini harus hidup di air yang bagaimana, saya piara ini untuk membersihkan bawahnya. Nah, dengan pengetahuan ini, akhirnya saya bisa menikmati akuarium saya yang kecil ini. Saya tidak iri sama orang punya akuarium besar, karena belum tentu orang itu ngerti dapat memuaskan. Dia cuma bisa beli dan memperbandingkan akuarium. Wah, saya punya akuarium besar. Wah, yang kelas wahid. Tapi dia tidak bisa menikmatinya. Karena saya bisa menikmatinya saat melihat ini bertelur, ya saudara. Saya langsung memuji Tuhan. Oh Tuhan Yesus, luar biasa Engkau. Waduh, ciptaanmu yang besar. Waktu saya lihat burung kasuari, saudara. Ini di hotel di Magelang, saudara, ada kebun binatangnya. Aduh, saya bilang Tuhan Yesus, luar biasa ya, Engkau bisa menciptakan burung seperti ini. Kayak begini-begini, saudara. Anak-anak kita udah banyak dirampas kemampuan untuk menikmati hidup. Karena lu melupakan pencipta. Yang penting adalah gadget, saudara. Itu adalah kerjaan iblis, saudara. Anak-anak kita harus diajari belajar bahwa lihat ini burung itu luar biasa. Nah, ini adalah ciptaan Tuhan Yesus. Lihat hebat ya Tuhan Yesus. Pujilah nama Dia, saudara. Nah, seperti itu, saudara. Ini contoh-contoh yang kecil, saudara. Itu saja sharing saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih Pak David Sang. Rekan-rekan ada pertanyaan, saya persilahkan. Jangan malu-malu, langsung tanya saja. Saatnya bertanya. Saya persilahkan karena malam hari ini kita belajar dari Salomo yang komplit, saudara. Dia punya kekayaan, dia punya hikmat, dia punya kuasa. Tetapi tadi ya, ternyata itu nggak memuaskan hidupnya, gitu ya. Jadi kekuasaan juga nggak memuaskan, kekayaan juga nggak memuaskan, gitu. Hikmat, pinter juga nggak memuaskan, gitu ya. Haleluya. Ternyata yang memuaskan itu cuman kami wis mantap loh. Saya mau nyanyi, Pak David udah mau rebah itu ya kan. Luar biasa. Oke, ada yang mau tanya tapi oke, sementara saudara mungkin lagi mikir mau tanya apa, ya saya juga apa ya ada dua teman saya sih yang di kampung itu kaya gitu ya, tapi yang satu dia kesaksian ya, anak ini cantik gitu, waktu SMP satu kelas gitu, tapi sayang matanya itu jereng sekali gitu. Kemudian waktu dia kuliah di Solo, di situ dia kenal Yesus ya. Waktu dia kenal Yesus, dia baru ngomong, kenapa mata saya kayak gini waktu ketemu saya gitu. Kamu itu cantik, tapi kenapa mata kamu begitu? Nah, dia ketemu saya, dia ngasih jawaban. Kamu dulu waktu SMP nanya gitu, sekarang saya jawab karena sekarang saya udah kenal Tuhan, dia bilang. Kenapa mata saya begini? Karena orang tua saya pelihara pesugihan dan mata saya itu dipakai mainan sama pesugihan. Jadi jadinya jereng banget, saudara. Ya. Dan dia memutuskan waktu terima Yesus memutuskan untuk bukan memutuskan saya rasa, diusir orang tuanya.
Jadi dia saya lihat hidup sangat sederhana di pinggiran kota Solo gitu. Kemudian yang kedua, saya juga belum lama ini telepon-teleponan dan saya kaget gitu ya. Dulu waktu SMP dia fasilitasnya udah mobil gitu ya. Tetapi orang tuanya sepertinya pesugihan. Kemarin saya telepon ngobrol di video call gitu, saya kasihan juga lihat kondisinya, dia lagi mabuk di pinggir jalan dan saya tanya, kamu kerja apa sekarang? Saya nyopir truk gitu, tapi sekarang lagi berhenti karena masuk ke Jakarta susah. Biasanya saya sebulan 2 kali ke Jakarta, dia bilang. Tetapi lihat kondisinya, saya sungguh-sungguh prihatin gitu. Dulu hidup mewah gitu ya, jadi di kampung itu dia keren gitu ya. Tapi sekarang hidupnya sangat memprihatinkan karena tadi orang tuanya memang cari pesugihan. Benar sih, memang yang paling nikmat itu dalam hidup ini adalah proses sebenarnya. Proses untuk kita mendapatkan sesuatu itu paling enak untuk dinikmatin ya. Tapi tadi Pak David sampaikan juga bahwa yang paling penting juga sebenarnya bukan proses juga. Yang paling penting kita menyadari bahwa semua yang kita miliki juga semuanya datangnya daripada Tuhan. Nah, itu jadi bukan usaha kita sih. Usaha kita mah ibaratnya buat Tuhan nyemangati kita supaya kita hidup gitu. Tapi yang paling penting waktu kita udah mendapatkannya, kita sadar bahwa oh semuanya itu dari Tuhan ya. Jadi kita bisa bersyukur. Inilah yang nggak bisa dimiliki oleh orang ateis saya rasa. Karena orang ateis waktu dia mendapatkan semuanya, dia bingung mau bersyukur sama siapa. Orang dia pikir semuanya saya dapat karena kekuatan saya ya. Jadi sebab itu orang ateis biasanya waktu dia berhasil dia stres, saudara. Kenapa stres? Karena dia bingung gitu, ada kehampaan dalam hatinya, dia nggak tahu mau bersyukur sama siapa. Ya, haleluya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, saya persilahkan. Nggak ada yang bertanya, rekan-rekan semuanya. Saya tutup ya, ikhlas ya. Oke, ikhlas. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian ini yuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Mari kita sembah Tuhan. Orala ya rala masyambi, tenang bagi jalanku. Orala barala 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 pasyana ya rala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Orala barala 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 pasanaya. Orala ya ralamu. Haleluya. Bapak, terima kasih malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Biar firman-Mu memberi kami pengertian. Firman-Mu menuntun hidup kami. Untuk kami bisa menikmati hidup kami. Apapun kondisi kehidupan kami. Karena kami tahu, tangan Tuhan selalu menuntun kami. Tangan Tuhan selalu menopang kami. Dan kami mau mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang ada dalam hidup kami, apapun yang kami hadapi, terima kasih Tuhan. Semuanya akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau Allah kami yang baik. Engkau Bapa kami yang berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak David Chang yang telah mengajar kami. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Terus Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara, bahaya. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Dan Tuhan memberkati keluarganya. Istri, anak-anaknya Tuhan berkati. Juga Tuhan memberkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Biar terus dalam kehidupannya, hamba-Mu ini terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami taruh hamba-Mu malam hari ini ke dalam tangan perlindungan-Mu, tangan pemeliharaanmu yang sempurna. Terima kasih juga untuk setiap kami yang ikut kelas ini malam hari ini khususnya. Tuhan, Engkau melawat kami, lawat pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati setiap kami, berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami mau akhiri kelas ini. Dan mari Bapak, Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari rekan-rekan yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu. Ora pasikira lapata kaya rala. Kita akhiri kelas kita hari ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat malam.